Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Indra Wijaya. Saya dari kelas 89 ingin membacakan drama saya yang berjudul Mahkota Cahaya. Di suatu hari ada yang bernama Fadil. Ia berlari menuju pesantren karena ia merasa dirinya itu sudah terlambat. Ia bertemu dengan pengurus pondok. Pengurus pondok tersebut berkata, "Mengapa Anta terlambat?" Fadil menjawab, Maaf Kak, saya ketiduran di rumah." Setelah berbincang-bincang dengan pengurus, Fadil menghafal dengan ustadz di masjid. Ia tidak lancar membaca Al-Quran karena ia juga baru masuk di pesantren. Kata ustadz, "Makanya kalau lagi menghafal jangan tidur." Kata Fadil, "Ya ustadz, maafkan saya." Kata ustadz lagi, "Iya, gak apa-apa." Keesokan harinya, kata Fadil, susah sekali jadi penghafal. Kalau bukan karena emak, saya tidak akan menjadi penghafal." Fadil pun berpikir, jadi penghafal itu sangat susah sekali, tidak mudah untuk menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, karena membutuhkan waktu yang lama. Fadil pun tadarus di masjid dengan sendirian tanpa ada kawan-kawannya di jam 12 malam. Namun Cici menyamperin si Fadil. Cici itu adalah sahabat Fadil atau teman sekamar Fadil di pesantren. Cici itu menyampaikan bahwa si Fadil dipanggil oleh Kak Anta di kantor, bahwa si Fadil perlu ada urusan dengan Kak Anta. Cici pun menemani si Fadil di kantor Kak Anta. Sekian. Sebelum kita lanjut lagi, subscribe dulu, oke? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Setelah berbincang-bincang di kantor, Fadil pun mengangkat telepon dari kakaknya bahwa emaknya sudah tidak ada. Fadil pun berkata, "Aku belum sempat membahagiakan emak aku, tapi emak aku sudah pulang ke rahmatullah." Cici berkata, "Ikhlaskan aja, itu sudah kehendak Allah." Fadil pun menyadari bahwa dia harus menjadi penghafal Al-Quran yang hebat. Fadil pun kembali ke kamarnya dan menghafal Al-Quran sebisanya dengan dibantu oleh Cici. Jam 1 malam, mereka berencana untuk tadarus bersama. Fadil terasa sangat ngantuk sekali dan ia tidur sampai ia tidur di kamar mandi. Cici membangunkan Fadil, tetapi Fadil tidak bisa. Akhirnya Cici mengetok-ketok pintu kamar mandi si Fadil. Akhirnya Fadil bangun. Setelah itu Cici bertanya, setelah sudah selesai mandi, setelah sudah selesai tadarus, Cici bertanya, "Bagaimana hafalannya, Dil? Tadi lancar nggak?" "Alhamdulillah lancar. Ana nggak ngantuk lagi akibat sampo itu." Akhirnya Fadil sudah berhasil menghafal kurang lebih 2 juz dalam waktu 2 bulan. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah janganlah pantang mundur dalam suatu hal yang baik untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Dan saya lanjut cerita lagi.
Setelah Fadil sudah selesai tadarus, Cici bertanya, "Apa pesan kamu terhadap orang tua kamu?" Yaitu, "Emak, aku akan memberikan mahkota cahaya untuk emak." Cici lagi berkata, "Alhamdulillah kalau itu mau kamu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan mahkota yang cahayanya tidak kalah terang dengan matahari di rumah-rumah dunia. Fadil berkata, "Benar, Ci. Terima kasih atas bantuan Cici atas saya yang sudah menghafalkan setengah juz, karena Cici sudah bantu. Sekarang aku harus menjadi anak mandiri dan tidak membutuhkan bantuan Cici karena aku tidak mau merepotkan Cici. Makasih, Ci, atas bantuannya," kata Fadil. Kata Cici lagi, "Sama-sama, Dil." Setelah itu Fadil setelah sekian dari cerita ini, apa ada kesalahan tutur kata atau tidak kurang lancar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.